Nah, ketika muncul penyakit iri atau penyakit dengki, di mana penyakit iri atau penyakit dengki ini merupakan wujud atau merupakan salah satu dari wujud kita mengandai-andai atau mengharapkan mendapat apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Dan janganlah kalian berharap-harap. Wala tatamannau, jangan kalian berandai-andai atau berharap-harap ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, dan janganlah kalian berandai-andai atau berharap-harap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengannya kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi kaum laki-laki nasibun bagian mimma iktasabu, dari apa yang mereka upayakan atau dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan bagi kaum wanita nasibun, ada bagian mimma iktasabna, dari apa yang mereka kerjakan.
Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah min fadlihi, dari anugerahnya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah, dia adalah zat bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, aliman, zat yang maha mengetahui. Dia adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-29 dan 30, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar kita tidak mengambil harta, mendapatkan harta atau memperoleh harta dengan cara yang batil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar kita tidak membunuh jiwa, tidak membunuh diri kita sendiri alias bunuh diri, dan tidak pula membunuh orang lain. Nah, pada ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pesannya dalam hal ini bentuk larangan, yaitu larangan kita berandai-andai, berharap-harap, berandai-andai mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab mengharap-harap yang dalam Al-Quran dikatakan dengan tamanni. Tamanni ini artinya adalah mengharapkan sesuatu, mengharapkan terjadinya sesuatu untuk diri kita. Biasanya ketika dikatakan sebagai tamanni, maka sesuatu yang diharap-harapkan ini merupakan perkara yang seringkali sulit terjadi, atau bahkan kadang-kadang tidak mungkin terjadi. Sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Ada kalanya sulit terjadi karena memang kenyataannya secara hukum sunnatullah, hukum alam sunnatullah memang sulit terjadi, atau tidak mungkin terjadi karena memang secara akal manusia tidak mungkin terjadi, atau sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi karena memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dianggap seperti tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berandai-andai, berharap-harap mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang lain? Jawabannya adalah karena seringkali berandai-andai, berharap-harap ini menyebabkan orang ini mengikuti perasaannya, mengikuti keinginan-keinginannya. Dan ketika manusia mengikuti perasaannya, mengikuti keinginannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia andaikan, seringkali manusia tidak memikirkan apakah dia menempuh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu dengan jalan yang dihalalkan, atau menempuh dengan cara atau jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai dalam taraf mungkin menipu, melakukan tipu daya, atau bahkan melakukan pembunuhan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, atau dia angan-angankan, atau dia andaikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, sudah menjadi sunnatullah, dan ini memiliki hikmah tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini berbeda-beda dari sisi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Tingkat kecerdasan orang berbeda-beda, jumlah rezeki
yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah ada yang sama persis. Sama-sama, mohon maaf, karyawan misalnya, gajinya UMK atau UMR, sama-sama ASN, pegawai negeri, gajinya sama. Secara nominal sama gajinya, tetapi apakah sama rizkinya? Tidak pernah sama. Orang yang lahir dari rahim yang sama, dari bapak dan ibu yang sama, disekolahkan di sekolah yang sama, dididik dengan cara yang sama, itu pun beda-beda jadinya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur siapa yang diberi anugerah A, siapa yang diberi anugerah B, siapa yang diberi anugerah C, siapa yang diberi anugerah lebih banyak daripada yang lain atau lebih sedikit daripada yang lain, itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada hikmah yang besar, ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin wujudkan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia dalam semua yang terjadi itu. Nah, akan tetapi di dalam hal ini, pada kenyataannya seringkali menyebabkan manusia itu kadang-kadang muncul sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit iri atau penyakit dengki. Nah, ketika muncul penyakit iri atau penyakit dengki, di mana penyakit iri atau penyakit dengki ini merupakan wujud atau merupakan salah satu dari wujud kita mengandai-andai atau mengharapkan mendapat apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang lain. Nah, penyakit iri dengki ini seringkali kemudian menyebabkan permusuhan, kadang-kadang menyebabkan pembunuhan, kadang-kadang menyebabkan pertengkaran, kadang-kadang menyebabkan berbagai macam akhlak-akhlak atau tindakan-tindakan yang buruk yang lainnya. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dunia ini memang tidak membuat manusia semuanya sama dalam hal nikmatnya, dalam hal anugerahnya, maka Allah berpesan kepada kita, janganlah kamu berandai-andai, berharap-harap mendapatkan apa yang Allah karuniakan kepada yang lain atas yang lainnya, atas kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Artinya ketika ada ketidaksamaan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di antara manusia ini, maka kita tidak perlu kemudian meratapi atau kemudian kita merasa kita tidak mendapatkan sebesar apa yang didapatkan oleh saudara kita atau tetangga kita atau teman kita. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagikan atau memberikan. Begitu secara umum makna dari ayat wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, terkait dengan persoalan tamanni atau mengharap sesuatu agar itu terjadi pada diri kita atau ada pada diri kita atau kita dapatkan, sebenarnya tidak semua harapan atau tidak semua andai-andai itu diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah, tidak. Bahkan sebagiannya itu dibolehkan, mungkin bahkan dianjurkan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, orang mengharapkan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain itu modelnya macam-macam. Misalnya ada orang menginginkan untuk mendapatkan anugerah Allah, yang anugerah ini dimiliki oleh sebagian orang atau diberikan oleh Allah kepada sebagian orang, sementara kita juga berharap bisa mendapatkan anugerah seperti yang didapatkan oleh orang tersebut.
tanpa ada rasa, tanpa disertai dengan rasa bahwa anugerah itu tidak layak atau tidak pantas diberikan kepada si fulan, si fulan, si fulan, tapi yang lebih pantas diberikan adalah kepada saya. Tanpa ada perasaan, kita menginginkan perkara itu hilang dari orang lain. Nah, maka yang seperti ini tidak dilarang. Misalnya tetangga punya rumah yang bagus. Apakah lalu kita haram atau tidak boleh mengharapkan mendapatkan rumah yang bagus? Boleh saja, dengan catatan, dengan syarat di dalam hati kita tidak ada keinginan tetangga kita kehilangan rumahnya yang bagus. Dengan syarat kita tidak ada kebencian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita. Nah, kalau kemudian disertai dengan kebencian, kita merasa benci, merasa tidak suka kalau Allah ngasih rumah yang bagus kepada tetangga. Maka ini disebut dengan hasud atau hasad, atau dalam bahasa Indonesianya biasanya dimaknai sebagai iri atau dengki. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Kita menginginkan berandai-andai memiliki wajah yang ganteng atau wajah yang cantik seperti teman kita. Ya sah-sah saja, meskipun itu tidak penting dan itu tidak mungkin terjadi, mustahil. Kita punya wajah seperti wajahnya orang lain, itu mustahil. Tapi hal ini tidak dosa sepanjang kita tidak sertakan rasa benci ketika Allah memberikan kegantengan atau kecantikan wajah pada teman kita. Seolah-olah kalau kita disertai dengan rasa benci, kita mengatakan, kenapa sih Allah kok ngasih wajah yang cantik atau ganteng kepada teman saya, sementara saya kok tidak. Nah, kalau ada perasaan seperti ini, maka ini hukumnya tentu saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Begitu pula termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berandai-andai atau menginginkan apa yang sudah Allah tetapkan berupa hukum. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan berupa hukum, lalu kita berandai-andai kita mendapatkan hukum yang sama atau hukum itu untuk kita. Dalam hal ini ada sebuah riwayat di mana Ummu Salamah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaghzur rijal, laki-laki bisa berperang, wala yaghzun nisa, tapi perempuan tidak berperang." Berarti pahalanya sedikit dong, karena jihad ini pahalanya besar. Kaum laki-laki bisa mendapatkan pahala yang besar, sementara kaum perempuan tidak, karena mereka tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan untuk berperang. Wa innama lana nisful miras, dan katanya Ummu Salamah, kalau laki-laki itu bisa mengambil seluruh warisan. Anak laki-laki bisa mengambil seluruh warisan kalau dia sendirian, tidak ada saudaranya. Sementara kalau anak perempuan itu maksimal hanya mendapatkan separuh saja. Ini berarti tidak adil. Maknanya kenapa tidak disamakan, wahai Rasulullah? Maka kemudian turun ayat, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi mengharapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hukum-hukum bagi setiap golongan, kita mengharapkan berbeda, kita mengharapkan hal yang sama, maka ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ketika kita
memprotes atau kita menginginkan kesamaan dalam hal warisan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan bagiannya laki-laki dengan perempuan? Kenapa kalau laki-laki bisa mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan? Tentu tidak dalam semua kondisi, dalam beberapa kondisi saja. Kenapa kemudian kalau laki-laki ini boleh keluar-keluar tanpa harus disertai dengan mahramnya, sementara kalau perempuan perjalanan jauh wajib disertai dengan mahram atau suaminya? Kenapa kalau laki-laki boleh tidak pakai penutup kepala, sementara perempuan harus menutup kepalanya, pakai kerudung? Kenapa kalau, dan seterusnya. Tindakan-tindakan seperti ini maknanya memprotes Allah Subhanahu wa taala, menginginkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi berubah. Ini dilarang oleh Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang dituntut oleh sebagian gerakan perempuan yang kita sebut dengan mungkin gerakan feminisme atau gerakan-gerakan perempuan yang lain, emansipasi dan lain sebagainya, yang menuntut untuk adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua jenis hukum, dalam semua bentuk hukum, maka ini merupakan tindakan yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan ada hukum-hukum yang bersifat umum bagi semua manusia tanpa memandang jenis kelaminnya, tetapi ada hukum-hukum yang Allah tetapkan khusus bagi laki-laki, ada yang Allah tetapkan khusus bagi perempuan, ada yang Allah wajibkan khusus bagi laki-laki seperti jihad, seperti sholat jamaah dan jumatan. Ada hukum-hukum yang Allah wajibkan hanya untuk perempuan seperti menjalani masa iddah dan lain sebagainya. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak boleh protes. Kenapa kalau perempuan ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah, tidak boleh langsung nikah, sementara kalau laki-laki ditinggal mati istrinya 2 hari, 3 hari, seminggu berikutnya sudah boleh nikah, tidak boleh protes, karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi secara global ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak memiliki sifat yang disebut dengan hasud atau dengki. Tentu ini hukumnya haram. Begitu pula ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak terlalu kepinginan atau mengharap-harap seperti yang Allah berikan kepada orang lain, karena bagaimanapun itu mengganggu kejiwaan kita, membuat kita sulit untuk bersyukur, membuat kita seringkali menjadi merasa tidak mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita seringkali membanding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat yang ada pada orang lain. Aku kok gak koyok kae, aku kok gak seperti itu, dan seterusnya. Ini kita akhirnya kesulitan untuk bersyukur kepada Allah, dan di saat yang sama ini menghalangi perkembangan diri kita sendiri, menghalangi potensi kita masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap manusia potensinya sendiri-sendiri, dia akan dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersyukur dalam posisinya dan bidangnya masing-masing. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Nah, di dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi laki-laki mereka mendapatkan bagiannya sendiri dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum perempuan mereka ada bagiannya sendiri dari apa yang mereka usahakan. Artinya
masing-masing amal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi laki-laki maupun amal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi perempuan itu sudah ada balasannya sendiri-sendiri, ada bagiannya sendiri-sendiri yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika seorang wanita misalnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak di rumah, membersamai anak-anaknya, mendidik anaknya, maka dia mendapatkan pahala sesuai yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka. Sebagaimana seorang ayah, seorang laki-laki, dia yang diperintahkan untuk banyak berkiprah di luar, melakukan bisnis, perdagangan dan kerja, sementara yang berada di rumah adalah istrinya. Ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kemudian diiri. Kenapa yang kerja tidak perempuan saja, yang laki-laki yang di rumah? Maka tidak demikian. Meskipun bukan berarti seorang wanita tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja, bukan begitu. Tetapi ketika kemudian ditetapkan siapa yang seharusnya mencari nafkah dan siapa yang seharusnya berkewajiban mendidik dan merawat anak-anak, maka jawabannya laki-lakilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah, sementara perempuanlah yang berkewajiban di rumah untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Begitu hukum Islamnya. Nah, semua itu ada pahalanya masing-masing yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Artinya masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan pahala, karuniakan balasan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kalian kepada Allah min fadlihi, dari anugerah-anugerahnya. Artinya setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita tidak perlu iri, tidak perlu menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain, maka kita sebaiknya langsung saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita meminta kepada Allah, karena anugerahnya Allah ini banyak sekali. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, diberikan anugerah-anugerah yang lain, diberikan anugerah-anugerah yang belum Allah berikan kepada kita, dan mungkin juga belum Allah anugerahkan kepada orang lain. Intinya kita memohon kepada Allah diberikan anugerah-anugerah yang lain tanpa kita menginginkan bisa seperti tetangga kita atau bisa seperti teman kita, sehingga kemudian kita menjadi sakit hati atau kemudian merasa tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penutupan ayat Allah mengatakan innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini mengunci bagi kita. Kadang-kadang akal kita itu mengatakan, loh kan kita punya akal, kita punya kecerdasan, seharusnya kan begini. Menurut akal kita, menurut logika kita kan begini. Nah, misalnya begitu. Maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, bila memang itu sudah ada ketetapan dari Allah, ini hukumnya begini, ini ketetapannya begini, ini caranya seperti ini, menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka akal manusia di sini tidak boleh dipakai. Akal manusia di sini tidak boleh dikedepankan atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, misalnya dalam hal warisan. Warisan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi laki-laki sekian, bagi perempuan sekian. Misalnya kemudian terjadi yang namanya pembagian laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Maka istri mendapatkan 1/8, anak
dua anak ini mendapatkan namanya asobah. Misalnya hartanya itu, anggap saja misalnya 1 triliun misalnya, maka berarti istri mendapatkan 1/8 dari 1 triliun, sementara dua anak ini mendapatkan sisanya. Lalu sisanya ini dibagi menjadi tiga bagian, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Begitu ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Al-Qur'annya mengatakan seperti itu. Nah, akal kita bisa saja mengatakan, loh kenapa kok tidak dibagi rata saja? Sama, perempuan dan laki-laki dikasih sama saja. Toh sama-sama anaknya. Lahir dari rahim yang sama, lahir dari bapak yang sama. Kenapa tidak diberikan hal yang sama? Ke depan mereka juga akan hidup sama, menghadapi kenyataan yang sama. Kenapa tidak diberikan yang sama? Nah, di sini andai kata tidak ada ketetapan Allah, sah-sah saja. Tapi karena sudah ada ketetapan Allah, laki-laki baginya 2 kali lipat dibanding perempuan, maka akal kita tidak boleh kita gunakan untuk menyangkal apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kenapa? Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah mengetahui segala sesuatu. Kita mengetahui, ya, tapi kita diberi pengetahuan oleh Allah. Dan pengetahuan kita ini terbatas dan sudah barang tentu subjektif sifatnya. Sementara pengetahuan Allah itu bersifat absolut. Pengetahuan Allah bersifat tidak terbatas. Dan pengetahuan Allah sifatnya mutlak, bukan bersifat subjektif. Maka tentu saja antara pengetahuan yang bersifat terbatas dengan yang tidak terbatas, secara akal kita dimenangkan yang mana? Tentu saja dimenangkan yang tidak terbatas, karena Allah aliman, zat yang maha mengetahui bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hukum-hukum yang lain yang kadang-kadang kita manusia ini seringkali protes. Kenapa kalau laki-laki begini? Kenapa kalau perempuan begini? Itu kan dulu masalahnya belum ada sistem seperti sekarang. Itu kan dulu masalahnya kehidupan nggak seperti sekarang. Dan seterusnya, akal kita seringkali membantah, mencari-cari alasan untuk tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika Allah mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu, itu maknanya seolah-olah mengunci alasan-alasan kita. Ini alasan dulu di zaman Nabi tidak ada yang seperti ini. Dulu di zaman Nabi tidak ada yang seperti itu, dan seterusnya. Maka dijawab oleh Allah, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk apa? Termasuk ya kondisi zaman ini, termasuk apa yang terjadi hari ini. Misalnya begitu, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat yang menjadi penutupan dari ayat yang ke-32 ini, innallaha kana bikulli syai'in alima, mengunci apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Allah itu, atau syariat Allah itu, atau hukum Islam itu diskriminatif, mendiskriminasikan terhadap kaum wanita, menganggap kaum wanita itu berada di kelas nomor 2, kaum wingking katanya ya, bagian belakang. Maka ini tuduhan yang tidak berdasar dan sekaligus tuduhan yang sangat buruk sekali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, maka segala ketetapan Allah adalah sebuah kebijaksanaan, dan itu pasti baik karena Allah mengetahui segalanya, sementara manusia mengetahui tapi bersifat terbatas saja, dan pengetahuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah.
Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Walikullin, dan bagi masing-masing orang, ja'alna, kami telah tetapkan, maknanya telah kami syariatkan, mawaliya, orang-orang yang akan mewaris atau orang-orang yang akan menangani, maknanya akan mewaris. Mewaris apa? Mewaris terhadap hak hartanya. Mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan orang-orang terdekat. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-33 bagian yang pertama ini, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan. Maknanya mensyariatkan, menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan kemana harta itu setelah ditinggal mati oleh pemiliknya. Ada kedua orang tua, bapak atau ibu meninggal dunia. Kemana hartanya? Ada kaum kerabat, saudara, Pak D, Pak Le, umpamanya seperti itu, meninggal dunia. Kemana hartanya setelah mati? Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan mawaliyah, ya. Sudah menetapkan orang-orang, pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi itu maknanya walikullin ja'alna mawaliyah mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi makna dari ayat ini kalau kemudian kita jelaskan lagi, sebenarnya sudah sebelumnya telah dirinci oleh Allah di dalam ayat-ayat yang awal-awal dari Quran surat An-Nisa, yaitu berkaitan dengan bagian-bagian warisan. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak termasuk pihak-pihak yang mendapatkan warisan. Itu sudah ada di dalam awal ayat surat An-Nisa. Begitu pula bagian masing-masing dapat berapa, mulai dari bagian 2/3 turun menjadi separuh, turun lagi kemudian menjadi 1/3, turun lagi menjadi 1/4, turun lagi menjadi 1/6, turun lagi menjadi 1/8. Siapa bagian-bagian yang mendapatkan siapa orangnya yang mendapatkan bagian sebagian, yang mendapatkan 2/3, mendapatkan separuh, mendapatkan 1/3, mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/6, dan mendapatkan 1/8. Itu semua juga sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bagaimana kalau orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah mendapatkan warisan semuanya tidak ada, artinya tidak ada itu ya sudah mati atau kemudian tidak berhak mendapatkan warisan karena beda agama misalnya, maka ayat ini menjadi dalil juga bahwa kaum kerabat yang lain yang tidak termasuk ahli waris itu bisa mendapatkan harta dari keluarganya atau sanak saudaranya yang meninggal dunia sementara tidak punya ahli waris. Contohnya Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, misalnya ada orang meninggal dunia, tidak ada istrinya misalnya, tidak ada anaknya, tidak ada bapak ibunya, tidak ada Pak D atau Pak Le-nya atau Bude atau Buleknya, tidak ada juga keponakan, tidak ada
tidak ada juga anak dari pamannya alias sepupunya, juga tidak ada. Nah, berarti ini maknanya warisan, mohon maaf, tidak ada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan yang disebut dengan separuh, kemudian 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, tidak ada. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Menurut ayat ini sebagian ulama mengatakan kembali kepada orang-orang terdekat, ya, jauh tapi dekat, makanya dibanding dengan orang lain. Tidak kembali kepada tetangga misalnya, atau kembali kepada temannya misalnya, harta ini diberikan kepada tetangga atau teman, tidak, tapi diberikan kepada orang yang masih punya hubungan darah meskipun bukan termasuk ahli waris yang disebut-sebut di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna dari ayat walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, karena sudah azan Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.